Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Lukmanul Hakim selaku dosen pembimbing lapangan, dan yang terhormat kepada Bapak Heri Nurhadi selaku Direktur Utama PT Sukses Karna Wisata, dan tak lupa kepada teman-temanku senasib dan seperjuangan. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita semua masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang tubuh yang sehat dengan memakan makanan yang bergizi sesuai dengan ajaran Islam. Yang dimuliakan Allah, seperti yang kita tahu bahwa menjaga kesehatan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup kita, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, menjaga kesehatan merupakan salah satu bagian dari ibadah, baik hanya untuk menjalankan sunnahnya agar terhindar dari paparan virus corona, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan kuat untuk menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Nah, selain dari itu, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan kesehatan wajib nih bagi kita untuk merawat dan juga kita jaga. Para hadirin yang dimuliakan Allah, cara-cara untuk menjaga kesehatan itu sangatlah banyak. Contoh sederhananya yaitu dengan cara menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, berolahraga, tidak stres, dan yang paling utama pada pembahasan kita kali ini yaitu dengan memakan makanan yang halal dan juga thayyib. Cara-cara ini juga telah Allah anjurkan dalam Al-Qur'annya. Yang pertama yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan telah Allah anjurkan pada surat Al-Muddathir ayat 4 dan juga ayat 5 yang berbunyi wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya bersih dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa hilangkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setelah mencontohkan di setiap paginya, beliau selalu rajin bersiwak, tujuannya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan mulut serta giginya. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara berolahraga.
Seperti yang kita tahu, berolahraga merupakan aktivitas yang sangat-sangat dibutuhkan dan yang paling baik dilakukan untuk kesehatan tubuh kita. Dan cara yang ketiga yaitu dengan tidak stres. Tidak stres ini identik dengan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu berada pada hati yang tenang, yaitu dengan cara mengingat Allah di setiap harinya, setiap detik, setiap menit, yaitu dengan cara berzikir. Selanjutnya, cara-cara yang terakhir dan yang paling utama pada pembahasan kita kali ini yaitu dengan cara memakan makanan yang halal dan juga thayyib. Memakan makanan yang halal dan juga thayyib merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Memakan makanan yang halal dan juga thayyib yang dimaksud di sini yaitu adalah makanan dan minuman yang telah diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi menurut Islam, baik dari jenis makanannya dan cara memperolehnya. Pemahaman halal menurut para fuqaha adalah halal dari segi zat makanannya dan juga cara prosesnya. Sedangkan thayyib pemahamannya jika makanan tersebut baik, aman, dan tidak menimbulkan efek apapun dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, jika makanan tersebut memberikan manfaat bagi tubuh kita. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari bumi. Adapun ketentuan makan dan minum secara cukup juga dijelaskan oleh Allah pada surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya, makan dan minumlah secara cukup dan janganlah berlebihan. Muslim diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan yang haram. Berikut makanan-makanan yang haram menurut dari segi zatnya. Yang pertama yaitu adalah bangkai atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kecuali bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Lalu ada babi, khamar, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan haram dari segi olehnya yaitu makanan-makanan yang diperoleh dengan cara-cara yang haram. Contohnya seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Jadi pastikan nih, apapun yang masuk dalam tubuh kita adalah produk-produk yang halal dan juga thayyib. Saya di sini akan mencoba menyebutkan makanan-makanan yang bermanfaat bagi tubuh yang sesuai dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah nasi. Allah berfirman pada surat Abasa ayat 27 yang berbunyi, fa'ambatsna fiha habba, yang artinya kami tumbuhkan biji-bijian. Nasi sendiri terbuat dari biji-bijian, yang mana biji-bijian tersebut diperoleh dari hasil bumi. Contoh lain dari biji-bijian adalah gandum, jagung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu adalah daging hewan dan juga daging ikan. Yang pertama, daging hewan. Daging hewan
telah Allah firmankan pada surat An-Nahl ayat 5. Daging hewan sendiri kaya akan manfaat, antara lainnya yaitu adalah vitamin B, vitamin C, fosfor, zat besi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah daging ikan. Ikan merupakan bahan makanan yang paling baik untuk manusia karena banyak sekali kelebihan yang ikan punyai. Yang pertama yaitu adalah vitamin A dan vitamin C, protein yang tinggi, dan lain sebagainya. Ikan. Dan yang ketiga adalah buah dan juga sayur. Buah di sini Allah sebutkan yaitu adalah buah zaitun, buah kurma, buah pisang, dan juga anggur, yang mana masing-masing mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu adalah susu. Susu merupakan makanan yang sangat sempurna manfaatnya dan sangat murni bagi tubuh kita. Selain makanan-makanan yang telah saya sebutkan di atas, tubuh kita juga memerlukan unsur air, yang mana kita harus meminum minuman yang halal dan juga cukup. Untuk dari itu, yuk kita jaga apapun yang masuk dalam tubuh kita, pastikan ya makanan tersebut halal dan juga thayyib untuk tubuh kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila perkataan saya, informasi yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.